So actually they never done before the drumming. So after they passed the auditions, they practiced, and they just became a really nice, good actors and actress. Lahir pada tahun 1997, grup musik ini berhasil menjadi kelompok pertama yang diundang untuk menggelar pertunjukan di Broadway, New York City. Anda yang penasaran ingin melihat perpaduan kesenian ini secara komplit, jangan khawatir. Kabarnya Cooking juga akan menggelar pertunjukan di Indonesia dalam waktu dekat. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini, saya Farisa Kamelia kembali hadir menjumpai Anda bersama Kabar Kabari, yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Kabar mengenai kedekatan Tessa Kaunang dengan vokalis Ada Band ternyata memang benar adanya. Bahkan Tessa menginginkan untuk cepat-cepat adanya suatu ikatan yang lebih serius. Ini terbukti ketika Tessa ditemui di acara resepsi pernikahan anak pemain sinetron Rudy Salam. Ia mengatakan bahwa tertarik untuk segera menyusul. Kalau masalah tertarik ya pasti tertarik, secara umur gue udah segini gitu. Cuman ya kan jalan itu kan semua Tuhan yang ngatur. Apa yang mesti terjadi di kehidupan saya itu ya saya nggak tahu mesti apa gitu. Tapi yang pasti saya jalanin aja sekarang. Jika kita mencermati kedekatan antara Tessa Kaunang dengan Doni, sebenarnya kabar tersebut telah beredar sejak setahun yang lalu. Namun keduanya selalu kompak membantahnya. Dan seiring waktu berjalan, mereka akhirnya membenarkan kabar tersebut. Jadi gini, kita kan berteman, kita tuh sahabatan gitu loh. Kita memang sering pergi gitulah segala macam. Tapi kan bukan berdua gitu loh. Boleh dibilang Tessa telah mengalami 2 kali pacaran tetapi selalu kandas di tengah jalan dan belum menemukan tipe cowok sesuai selera putri musisi Arthur Kaunang. Dan untuk ketiga kalinya ini, apakah Doni sudah pas dengan seleramu? Ya kalau dibilang ya iya sih, bisa dibilang begitu. Seperti lagu Ratu yang berjudul Teman Tapi Mesra. Biasanya dari teman mesra dan bisa jadi teman terus menikah nih. Ya kalau memang jodoh, ya itu nanti bakalan terjadi. Mana ada ia selalu ada. Andin, penyanyi yang menginjak masa remaja, baru saja mendapatkan gosip tidak sedap. Kabarnya, orang tuanya tidak menyetujui hubungan asmara Andin dengan Andika karena kekasihnya itu dituding sering mengatur kehidupan anaknya. And I wanna believe you. Usia tidak menjadi tolak ukur kematangan seseorang. Andin buktinya. Meski usianya tergolong muda, penyanyi bersuara berat yang memiliki segudang prestasi ini terlihat kian matang dalam menjalani hubungan asmaranya dengan sang kekasih, Andika Monoarfa. Walau belum 1 tahun merajut kasih, keduanya sepakat untuk menjalani kisah cinta mereka tidak main-main. Keseriusan itu sudah dibuktikan Andika dengan secara pribadi meminta Andin untuk menjadi pasangan hidupnya lewat sebuah lamaran dadakan saat keduanya menghabiskan liburan berdua di Pulau Bali. Anggukan Andin ketika itu menjadi awal kematangan hubungan mereka yang berorientasi pada pernikahan. Tampaknya memang tidak ada masalah, mengingat kedua pihak keluarga telah mengetahui hubungan mereka. Namun kabar yang belakangan beredar, semakin serius hubungan Andin dan Andika, semakin resah orang tua Andin dibuatnya. Kabarnya, sulit bagi ayah bunda Andin untuk memberi restu kepada putri sulungnya itu, mengingat sifat tidak baik pada diri sang kekasih. Andika dikabarkan terlalu mengikat Andin. Sebagai manajer sekaligus kekasih, Andika kabarnya dinilai orang tua Andin terlalu pegang kendali alias tukang ngatur. Ih nggak mungkin banget. Kita teleponnya mama Nggak ada, nggak mungkin banget. Sebagai manajer ada sifat mengatur dalam diri Andika. Itu diakui Andin, tapi bukan untuk mengobrak-abrik kehidupan pribadinya, melainkan demi pekerjaannya. Sebenarnya Andika itu bisa jadi kaku kalau jadi manajer, saklek banget, tapi alhamdulillah dia bisa punya peranan, bisa mengetahui peranannya dia sebagai kapan dia harus bersikap sebagai cowok aku yang baik yang emang gak kaku juga gitu. Sebagai kekasih, sifat itu juga melekat pada diri Andika. Tapi sekali lagi bukan untuk meruntuhkan kepribadian Andin, melainkan demi kebaikannya. Alhamdulillah enggak, tapi dalam hal baju kadang-kadang iya sih mengatur juga. Tapi nggak apa-apa, aku maklumin, namanya juga cowok.
Aduh iyalah ya, nggak seksi ya. yang menutupi aurat. Ah, Amin. sudah dibuang. Gua. Kalau dipakai gua gunting. Men. Peran Andika yang multiguna itulah yang membuat hubungan sepasang kekasih ini kian lekat dan serius. Iya, yang udah pasti semakin serius karena ya nggak mungkin juga kita ngejalanin hubungan juga udah semakin lama. Jadi kalau semakin main-main aku malah meresahkan hal itu gitu. Keinginan Andin dan Andika keseriusan itu disahkan dengan restu orang tua. Tapi sayang hingga saat ini, meski sudah saling mengenal dan memahami, hubungan antar dua keluarga yang dijembatani oleh Andin dan Andika, pihak orang tua belum berkesempatan untuk saling bertemu. Maksudnya aku udah kenal ke orang tuanya Andika dan Andika sendiri udah kenal ke orang tua aku, tapi belum pernah menyatukan orang tua kita untuk apa ya? Untuk jajak pendapat. Kenapa itu? Kenapa? Karena belum nemu waktu yang pas. Bertempat di Genting International Showroom Malaysia, grup musik asal Korea Selatan Nanta menggelar konser spektakulernya. Pada awal pembukaan konser tanggal 18 November kemarin, kami berkesempatan menyaksikan kemegahan konser drama musikal berjudul Cooking. Pada hari pertama pertunjukan yang rencananya akan terus digelar hingga 27 November mendatang, tiket masuk seharga Rp60 Malaysia habis terjual. Berikut sepenggal keunikan drama musikal Cooking yang mengenakan alat-alat dapur sebagai media bermusik mereka. Latar belakang berkesenian yang berbeda-beda menjadikan grup musik ini kaya akan warna. Actually, we don't care about their background. Some of them from acting school, some of them from dance school. But after they pass the audition, and we train them for 3 or 6 months. So actually, they never done before the drumming. So after they pass the auditions, they practice, then they just became a really nice, good actors and actress. Lahir pada tahun 1997, grup musik ini berhasil menjadi kelompok pertama yang diundang untuk menggelar pertunjukan di Broadway, New York City. Anda yang penasaran ingin melihat perpaduan kesenian ini secara komplit, jangan khawatir. Kabarnya Cooking juga akan menggelar pertunjukan di Indonesia dalam waktu dekat. Kerja keras Iis Dahlia untuk menjawab kerinduan para penggemar lewat album barunya sia-sia belaka. Meski penggarapannya telah rampung 100%, album baru Iis Dahlia tidak bisa langsung diluncurkan mengingat sulitnya pemasaran album dangdut belakangan ini. Ia pun kecewa menyaksikan album barunya yang dikerjakan sepenuh hati terpaksa dimuseumkan untuk sementara dan menyerah pasrah pada krisis ekonomi. Album aku tuh udah kelar dari tahun kemarin, udah klip, udah segala macem, tinggal sekarang kayaknya produserku belum deal sama label gitu. Rugi sebenarnya karena aku berpikir dengan aku pindah label kemarin gitu kan, ini kan label baru. Aku berpikir akan ada album baru, ternyata juga mungkin masih berpikir tapi aku harus memaklumi gitu ya. Pembajakan yang tidak pernah berhenti menjadi salah satu penghambat serius bagi album rekaman, khususnya album dangdut seperti milik Iis Dahlia. Album dangdut kan pembajaknya lebih gila gitu ya. Beda kalau pop sekarang lebih hidup karena apa? Orang yang beli lagu pop itu banyak yang belinya orisinal, tetapi lagu dangdut kan yang membeli lagu dangdut itu kan menengah ke bawah. Jadi mungkin juga dengan kondisi yang sekarang ini semuanya serba mahal gitu, mereka lebih milih beli kaset bajakan yang memang jauh lebih murah gitu. Itu yang membuat banyak produser dangdut itu sekarang mandek. Dengan kondisi yang seperti itu, ia hanya bisa pasrah saja sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengedarkan album barunya itu. Untunglah sambil menunggu, Iis Dahlia masih bisa menyibukkan diri dengan tawaran pekerjaan yang datang.
Untungnya kita penyanyi dangdut masih ketolong ngamennya sih nggak mandek gitu, terus masih ketolong ada broadcast kan, masih ada saya punya acara reguler juga di salah satu stasiun TV.